Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Alfian Maulana Ramadhani dari Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2025 dengan kelas T01 dengan NIM 25508030111111019. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan tentang sistem agribisnis. Yang pertama di sini saya mengangkat tentang suatu penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan karakteristik mutu Frozen Slice Tuna Tunus Albacores, studi kasus operasional jaminan mutu ekspor di PT XYZ Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang di mana ikan tunus albacore ini memiliki komoditas unggulan yang bernilai tinggi yang menjadi tulang punggung diplomasi ekspor keamanan perikanan nasional. Dan yang berikutnya adalah kelemahan dari komoditas ini tentunya seperti yang kita tahu bersama bahwa komoditas perikanan itu adalah komoditas yang bersifat perishable food atau mudah sekali rusak untuk karakteristiknya. Kemudian yang berikutnya adalah tuntutan pasar global di mana pasar global menuntut adanya keamanan pangan dan juga regulasi yang jelas tentang standar mutu dari produk perikanan itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah mengapa regulasi jaminan itu tidak bisa ditawar, karena dengan kita menjaga suhu dari dan juga menjaga keamanan pangan dari suatu produk perikanan itu akan menjadi syarat untuk produk perikanan ini bisa didistribusikan ke luar atau diekspor seperti itu. Dan ini ada derajat untuk penanganannya ada 4 derajat dan juga untuk suhu pendinginannya ada minus 18 derajat Celcius sampai minus 35 derajat Celcius untuk menjaga keamanan produk perikanan tersebut. Dan kemudian di sini juga ada menggunakan standar nasional Indonesia, di mana standar nasional Indonesia ini ada 7692/2013 tentang tuna slice beku dan juga 4110/2020 tentang ikan beku, di mana regulasi pembekuan dan penyimpanan jangka panjang, dan juga SNI 2729/2021 tentang ikan segar, standar penanganan bahan baku pasca tangkap. Baik, untuk berikutnya kenapa mengunci mutu kewajiban sistem rantai dingin, di mana kita harus menjaga rantai dingin ini mulai dari sistem hulu hingga ke hilir dan hingga ke nanti dipasarkan kepada konsumen untuk menjaga kualitasnya tetap stabil supaya nanti apabila produk ini diekspor akan mendapatkan nilai yang setimpal dengan proses penanganan dan juga hasilnya seperti itu. Terus kemudian di sini juga disampaikan bahwa manfaat kebijakan katalisator ekspor agribisnis, di mana legalitas dan juga diplomasi membuka paspor hijau menuju pasar global, di mana apabila kita menjaga keamanan pangan dan lain sebagainya itu akan menjadi syarat untuk produk perikanan bisa dipasarkan di global, dan juga mendorong infrastruktur untuk menjadi lebih baik, karena dengan adanya regulasi yang optimal maka infrastruktur dan juga pembangunan cold storage dan lain sebagainya itu juga akan optimal. Dan juga jaminan kualitas mutlak, di mana rantai dingin ini terbukti efektif untuk menjaga keamanan pangan dan juga keamanan produk perikanan. Yang berikutnya adalah kendala kebijakan regulasi ini, di mana ada beberapa UMKM yang masih terkendala tentang penerapan HACCP dan GMP, dan juga tuntutan keseragaman variasi fasil kaku dan juga krisis mutu bahan baku. Dan yang berikutnya adalah resonansi kebijakan dari kapal nelayan hingga pasar global yang dimulai dari pengolahan, kemudian pemasaran, yang kemudian pelaku skala menengah dan juga keberlanjutan usaha. Dan juga di sini juga ada beberapa masalah yang didapatkan, di mana tuna grade C ini memiliki kelemahan, yaitu rendemennya banyak yang sekalian terbuang. Jadi banyak para nelayan yang mendapatkan hasilnya itu dalam grade C dibandingkan dengan grade AB. Padahal grade AB memberikan rendemen yang cukup tinggi dibandingkan dengan grade C, karena grade C ini sudah mengalami memar dan juga rusak yang tidak bisa diekspor untuk keluar. Dan juga ini juga akan berdampak kepada nelayan khususnya, juga akan yang pertama standar ekspor itu tidak akan menerima barang-barang yang cacat. Terus kemudian juga kesalahan minor dan juga dampak finansial, yang dimana apabila kualitas ikan itu buruk dari nelayan, maka tidak akan dari industri akan memberikan harga yang murah untuk ikan tersebut. Dan kemudian yang di sini adalah mengkaji lebih dalam tentang bias akurasi histamin, di mana akurasi histamin dengan ELISA yang menggunakan alat perusahaan dan juga HPLC ini berbeda,
HPLC ini digunakan untuk di laboratorium dan ELISA ini digunakan dari industri itu sendiri. Kemudian di sini ada paradoks waktu di mana ada 23 tahapan yang nanti akan dijelaskan di dalam penelitian terdahulu, dan juga menjadi di sini adalah kolaborasi edukasi hulu dan juga regulasi adaptif, di mana kolaborasi edukasi hulu ini melatih nelayan lokal tentang teknik penanganan. Apabila kita melatih nelayan tentang teknik penanganan ikan, itu juga akan berdampak untuk hasilnya, untuk nelayan juga. Dan juga regulasi adaptif mendasarkan pemerintah untuk merumuskan SNI, di mana memperhitungkan realitas kapasitas sumber daya manusia dan teknologi unit pengolah ikan kecil menengah agar implementasi HACCP dan GMP bisa merata. Dan juga kesimpulan akhir yaitu keberhasilannya kepatuhan kita sebagai pelaku industri tentang HACCP dan GMP sangat berpengaruh, terutama nanti pada ekspor produk perikanan. Dan juga tantangannya tadi ada beberapa celah melalui keakuratan data dari ELISA dan dan juga ELISA dan HPLC tentang kadar histamin, dan juga regulasi yang unggul tidak boleh hanya mengejar kesempurnaan produk akhir, tapi juga harus berangkat dari pemberdayaan penangkapan para nelayan seperti itu. Dan juga terima kasih untuk penjelasan dari saya cukup. Keberhasilan rantai dingin global selalu dimulai dari sentuhan pertama nelayan lokal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.